Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GPI Rahel, Wiyung, dan Kalijudan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 di ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Nah, perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang hidup merupakan proses pembelajaran. Sekali lagi, hidup merupakan proses pembelajaran. Yang berarti bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini, ada sebuah proses pembelajaran yang harus kita lewati, yang harus kita alami. Memang ketika kita menjalani hidup ini, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, melalui banyak hal itu, Tuhan ingin supaya perjalanan hidup kita menjadi sebuah proses pembelajaran. Seperti 1 Korintus 13 ayat 11 tadi katakan, bahwa ketika aku masih kanak-kanak, aku berpikir, aku merasa, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tetapi sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya bahwa sesudah dewasa, maka berpikir, merasa, berkata-kata, bahkan bertindak seperti layaknya orang dewasa dan tidak lagi seperti anak-anak. Nah, memang bahwa ini berarti adalah sebuah proses pertumbuhan, di mana proses pertumbuhan ini didapat dari pembelajaran. Tidak mungkin seorang bisa bertumbuh tanpa melalui proses pembelajaran. Contoh yang paling mudah, ketika seorang anak kecil belajar untuk berjalan. Namanya saja belajar untuk berjalan, awalnya dia belum bisa untuk berjalan. Awalnya mungkin dia hanya bisa merangkak. Tapi ketika dia bertumbuh, seiring usianya bertumbuh, fisiknya juga bertumbuh, maka dia mulai belajar untuk berjalan. Dan akhirnya dia setelah bisa berjalan, dia belajar untuk berlari. Dan demikian selanjutnya. Adalah sebuah proses pertumbuhan yang seharusnya dilewati oleh setiap manusia. Nah, proses pembelajaran ini dari orang yang tidak tahu menjadi tahu, dari orang yang tidak mengerti jadi mengerti, dari orang yang tidak bisa menjadi bisa, dari orang yang tidak mampu menjadi mampu. Itulah proses pembelajaran yang harus dilewati oleh setiap orang, yang seharusnya menjadi bagian dari perjalanan kehidupan setiap orang yang ada di muka bumi ini. Proses pembelajaran dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti jadi mengerti, dari tidak mampu menjadi mampu. Nah, dari manakah kita belajar? Tentunya kita belajar dari banyak hal dalam hidup ini, baik mungkin lewat keberhasilan, atau sebaliknya lewat kegagalan, atau bahkan mungkin lewat masalah. Pemazmur berkata dari Mazmur 119 ayat yang ke-71, Mazmur 119 ayat 71, demikian firman Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Nah, kita bisa belajar dari banyak hal ketika kita menjalani hidup ini. Tetapi yang paling utama, kita belajar dari firman Tuhan. Nah, dikatakan pemazmur bahwa aku tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapan Tuhan, supaya aku belajar firman Tuhan. Ternyata ketika Tuhan izinkan kita mengalami satu tekanan, satu kesulitan, satu tantangan dalam hidup ini, mendorong kita untuk belajar lebih lagi tentang firman Tuhan, tentang ketetapan Tuhan, sehingga menggenapi bahwa hidup adalah sebuah proses pembelajaran. Dan kita bisa belajar dari banyak hal. Yang paling utama, kita bisa belajar dari firman Tuhan. Nah, kita belajar dalam hal apa saja
sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan. Yang pertama, kita belajar untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi, belajar untuk menjadi lebih baik. Semua orang yang hidup di dunia ini tentu punya kelemahan, tentu punya kekurangan. Demikian juga setiap orang yang hidup di dunia ini tentu pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tetapi yang penting bukanlah soal kegagalan itu sendiri, bukanlah soal kekurangan itu sendiri, tetapi ketika sadar bahwa diri kita ada kekurangan, ketika sadar bahwa kita sedang mengalami sebuah kegagalan, bagaimanakah langkah selanjutnya? Apakah kita tetap tinggal dalam kekurangan itu? Apakah kita tetap tinggal dalam kegagalan itu? Atau kita bangkit? Dan setelah kita bangkit, kita belajar untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi, belajar untuk menjadi lebih baik. Ini hal yang pertama. Kita belajar untuk menjadi lebih baik. Karena kita sadar akan kekurangan, kita sadar akan kegagalan yang telah kita alami. Dan kita bangkit, kita belajar untuk menjadi lebih baik. Dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-17, Yesaya 1 ayat 17, dikatakan, belajarlah berbuat baik. Kita dilatih, kita diharapkan oleh Tuhan supaya kita berlatih untuk belajar berbuat baik. Supaya apa? Kita menjadi lebih baik. Kalau kita tidak belajar, kita tidak melatih diri kita untuk berbuat baik, kita tidak akan menjadi lebih baik. Kita akan menjadi orang yang bisa jadi justru malah lebih buruk, justru malah lebih jelek. Nah, Tuhan ingatkan, hidup adalah proses pembelajaran. Yang pertama, belajar untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, belajar untuk semakin hidup benar. Bukan hanya menjadi lebih baik, tetapi sekarang juga Tuhan ingatkan supaya kita belajar untuk semakin hidup benar. Kristus sudah menyelamatkan dan membenarkan hidup kita dari dosa. Melalui korban Kristus, kita dibebaskan, kita dilepaskan dari belenggu, dari ikatan dosa. Dosa kita diampuni dan kita dibenarkan. Nah, setelah kita dibenarkan oleh Kristus melalui korban Kristus di atas kayu salib, nah, Tuhan ingin supaya kita belajar untuk semakin hidup benar. Jangan sampai korban Kristus yang sudah membenarkan kita akhirnya membuat kita hidup sembarangan, hidup sembrono. Itu berarti kita menyia-nyiakan korban Kristus. Tanda bahwa kita menghargai korban Kristus yang sudah menyelamatkan dan membenarkan hidup kita adalah kita belajar untuk semakin hidup benar. Yesaya pasal 26 di ayat yang ke-9, Yesaya 26 di ayat yang ke-9 dikatakan, belajar apa yang benar. Itu bagian akhir dari ayat 9, belajar apa yang benar. Nah, bagaimana supaya kita bisa belajar apa yang benar? Tentunya dimulai dari tahu apa yang benar. Kalau kita sudah tahu apa yang benar, kita mengerti apa yang benar. Setelah kita mengerti apa yang benar, maka kita melakukan apa yang benar. Kita tidak mungkin bisa melakukan apa yang benar kalau kita tidak tahu apa yang benar. Kalau kita tidak mengerti apa yang benar, maka kita tidak akan bisa melakukan apa yang benar. Nah, jadi karena itu mulailah dengan tahu apa yang benar. Nah, kebenaran yang sejati adalah hanya ada di dalam Kristus dan firman-Nya. Kalau kebenaran manusia itu relatif. Kadang benar menurut seseorang, belum tentu benar menurut yang lain. Karena pikiran, pandangan, persepsi seseorang dengan orang yang lain belum tentu sama. Sehingga satu kebenaran belum tentu menjadi kebenaran untuk orang yang lain. Nah, tetapi kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Kristus dan firman-Nya. Karena itu betapa penting untuk setiap kita umat Tuhan tahu tentang firman Tuhan. Karena kita sudah tahu akan firman Tuhan, melanjut kemudian mengerti akan firman Tuhan. Setelah kita mengerti akan firman Tuhan, kita lanjutkan dengan kita melakukan firman Tuhan. Diawali dengan tahu firman Tuhan, dilanjutkan dengan mengerti firman Tuhan, dan kemudian kita melakukan firman Tuhan. Maka kita akan belajar untuk semakin hidup benar.
Ya, ini yang kedua. Hidup adalah proses pembelajaran. Tuhan ingin supaya kita belajar untuk semakin hidup benar. Yang ketiga, yang terakhir. Kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Efesus pasal 5 di ayat yang ke-17, Efesus 5 ayat 17 berkata, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah," sekali lagi usahakanlah, "supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Dikatakan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, memang kehendak Tuhan ada yang bersifat umum, yang tertulis dalam Alkitab, seperti di poin yang kedua, itulah kebenaran yang sejati, kehendak Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Tetapi ada juga kehendak Tuhan yang bersifat khusus. Nah, penting untuk setiap kita umat Tuhan mencari, menemukan, dan mengerti kehendak Tuhan yang bersifat khusus, ditujukan kepada setiap pribadi kita. Satu pribadi dengan pribadi yang lain belum tentu sama. Contoh, ada orang yang mungkin diberi karunia untuk melajang. Memang pada umumnya manusia itu menikah, tapi ada orang yang mungkin Tuhan berkehendak dalam hidupnya untuk melajang, membujang. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia membuat keputusan untuk tidak menikah. Dia memutuskan untuk melajang atau membujang. Ini adalah kehendak Tuhan yang bersifat personal, bersifat pribadi. Seperti yang dialami dan dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi tidak berarti bahwa semua orang tidak boleh menikah. Tidak. Tuhan justru katakan manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, dan kemudian keduanya akan dipersatukan dalam pernikahan menjadi satu daging. Nah, pada umumnya manusia dalam menikah, tetapi secara personal Tuhan kadang berkehendak kepada seseorang untuk tidak menikah, untuk membujang atau melajang, supaya bisa lebih lagi melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi bukan berarti yang menikah itu tidak bisa melayani, yang menikah itu tidak bisa memuliakan Tuhan. Tidak. Ini adalah bicara tentang kehendak Tuhan yang bersifat personal, kehendak Tuhan yang khusus. Antara satu pribadi dengan pribadi yang lain belum tentu sama. Demikian juga contoh yang lain dalam soal pekerjaan. Mungkin ada yang Tuhan berkehendak dia bekerja dalam satu bidang full time di dalam pelayanan. Tapi ada yang lain mungkin Tuhan berkehendak untuk menjadi seorang businessman. Tapi dengan menjadi businessman, dia bisa memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan hartanya. Demikian juga yang lain mungkin bekerja dalam bidang sebagai seorang dokter. Dengan kemampuannya sebagai seorang dokter, dia bisa melayani Tuhan, dia bisa menjadi berkat. Nah, ini bicara tentang kehendak Tuhan secara khusus yang bersifat personal. Antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain belum tentu sama, bahkan tidak sama. Nah, betapa penting untuk kita umat Tuhan belajar, mencari, kemudian menemukan, kemudian mengerti kehendak Tuhan yang bersifat personal, kehendak Tuhan yang bersifat khusus untuk setiap pribadi kita. Dan kita tidak bisa meniru, kita tidak bisa memfotokopi dari orang lain. Karena melihat orang lain melakukan hal itu, kita tiru. Orang lain melakukan hal itu, kita juga meniru demikian. Tidak bisa, karena untuk setiap orang Tuhan punya kehendak khusus. Tuhan punya kehendak yang bersifat personal. Nah, karena itu betapa penting untuk kita mencari, menemukan, dan mengerti kehendak Tuhan yang bersifat khusus untuk setiap pribadi kita. Ada satu ungkapan berkata, kalau kita bisa menemukan kehendak Tuhan yang bersifat khusus, itu adalah penemuan yang terbesar. Kalau kita bisa mengetahui kehendak Tuhan yang bersifat khusus, maka itu adalah pengetahuan atau hikmat yang terbesar. Dan kalau kita bisa melakukan kehendak Allah yang bersifat khusus, maka itu adalah sebuah prestasi dan kepuasan yang besar. Nah, mari kita mau belajar lewat firman Tuhan pada hari ini. Diingatkan bahwa dalam menjalani hidup ini, ternyata salah satunya hidup ini adalah sebuah proses pembelajaran. Nah, Tuhan ingatkan supaya kita belajar untuk menjadi lebih baik. Kita belajar untuk menjadi semakin hidup benar. Dan kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan secara khusus yang ditujukan kepada setiap pribadi kita secara personal.
sehingga kita tidak meniru orang lain, kita tidak fotokopi orang lain, tapi kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita secara pribadi. Nah, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima bersama pada hari ini, di mana kami diingatkan bahwa ketika kami menjalani hidup ini, ternyata hidup adalah sebuah proses pembelajaran. Tuhan ingin supaya kami menjadi lebih baik. Tuhan ingin supaya kami menjadi semakin hidup benar. Dan Tuhan ingin supaya kami mengerti kehendak Tuhan yang bersifat khusus untuk pribadi kami. Terima kasih Tuhan, tolong mampukan kami supaya kami boleh belajar semakin hari, semakin lebih lagi di dalam Tuhan, semakin lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala berkat, anugerah, kemurahan, damai, sejahtera, sukacita yang dari Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.